Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ini berita yang terbaru, yaitu dari berita yang terhangat, yaitu terkait marahnya Presiden Prabowo, yang artinya Pak Presiden itu sangat peduli dengan NKRI, sangat menjaga pribumi, entah bermasalah antara Ba'alawi. Itu memang hal yang sangat berbahaya. Apa yang dilakukan oleh Ba'alawi itu sangat berbahaya bagi keberlangsungan di Nusantara. Dan saya kira informasi yang terbaru yaitu terkait ditelepon Donald Trump ini adalah sebuah isu yang sangat hangat, dan perlu kita ketahui Pak Prabowo itu memang sudah lama mengetahui hal tersebut. Jadi seperti itu, semenjak beliau menjabat di TNI. Dan kita ikuti video dari BBC London mungkin ya, karena keterkaitan Donald Trump, Pak Presiden Prabowo telah ditelepon oleh Donald Trump. Jadi seperti itu. Ini sangat hangat. Dan Oh, that's so nice. That's so nice. Well, we'll do that anytime you want, but great job you're doing in Indonesia. Great job. Proud of you. Sir, Amazing. And your English is so good. yes, sir. Very good, the English. All my training is American, sir. Malam raya pekat di atas Jakarta. Jarum jam baru saja melewati pukul 1 WIB. Di saat sebagian besar ibu kota terlelap, sebuah sambungan telepon Transpasifik memecah keheningan di Istana Negara.
Di ujung sana, suara yang paling dikenal di panggung politik global, Donald J. Trump, Presiden Amerika Serikat. Di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto, sang patriot yang baru saja lantang menyuarakan perlawanan terhadap penjajahan gaya baru dalam pidatonya di acara Indo Defense Expo and Forum sehari sebelumnya, ini bukan sekedar panggilan telepon biasa. Foto yang diunggah di akun Instagram @prabowo menjadi saksi bisu. Raut wajah Prabowo yang sumringah, sebuah senyum lebar yang penuh arti. Kontras dengan ketegangan yang membayangi hubungan kedua negara. Ini bukan senyum basa-basi. Ini adalah senyum seorang pemain catur yang baru saja melihat lawannya melakukan langkah tak terduga. Apa yang bisa membuat seorang Prabowo Subianto yang dikenal dengan retorika nasionalisme dan penolakan tegas terhadap hegemoni Barat tersenyum begitu lepas saat berbicara dengan arsitek kebijakan tarif yang mengancam ekonomi bangsanya? Jawabannya, kemungkinan besar terletak pada sebuah pertaruhan tingkat tinggi yang jauh melampaui angka-angka tarif impor. Panggilan ini adalah duel antara dua karakter alfa. Di satu sisi, Donald Trump, sang dealmaker yang memandang hubungan internasional sebagai serangkaian transaksi. Di sisi lain, Prabowo Subianto, mantan jenderal yang memegang teguh prinsip kedaulatan dan posisi setara. Keduanya sama-sama populis, sama-sama mengusung slogan nasionalisme, dan sama-sama dikenal dengan gaya kepemimpinan yang tegas dan tanpa kompromi. Bisikan dari lingkar dalam istana menyebutkan, pembicaraan itu jauh lebih dari sekedar negosiasi tarif yang alot. Trump dengan gayanya yang khas, kemungkinan besar melakukan personal approach, melangkahi para diplomat dan negosiator teknis seperti tim yang dipimpin Menko Airlangga Hartarto. Dia menelepon langsung sang jenderal pengambil keputusan tertinggi, Prabowo. Kita bisa bayangkan Trump membuka percakapan dengan nada akrab. Saya dengar orang-orangmu kesulitan di Washington. Mari kita bicara. Dari pemimpin ke pemimpin. Ini adalah langkah klasik Trump. Menciptakan kanal personal untuk memecah kebuntuan, sekaligus menguji nyali lawannya. Dan bagi Prabowo, ini adalah kesempatan emas. Ini adalah agenda yang paling mungkin. Trump tidak akan menelpon di tengah malam hanya untuk membatalkan tarif secara cuma-cuma. Tawarannya kemungkinan besar bersifat quid pro quo, sesuatu untuk sesuatu. Tawaran Trump, saya bisa mempertimbangkan kembali tarif 32% itu. Bahkan mungkin menghapusnya. Tapi, saya butuh Indonesia lebih tegas di Indo-Pasifik. Bagaimana posisi Anda terhadap Tiongkok di Laut Natuna Utara? Bagaimana dengan peningkatan kerjasama pertahanan dan intelijen dengan kami? Dilema Prabowo. Ini adalah ujian terbesar bagi doktrin bebas aktif Indonesia. Berpihak terlalu dekat pada Amerika Serikat akan memprovokasi Tiongkok, mitra dagang terbesar Indonesia. Namun, menolak mentah-mentah akan membuat ancaman tarif tetap menghantui. Prabowo kemungkinan besar akan menegaskan kedaulatan Indonesia di Natuna, namun membuka pintu untuk kerjasama pertahanan yang saling menguntungkan, bukan dalam kerangka aliansi yang mengikat. Dia akan menjual narasi menjaga stabilitas kawasan bersama, bukan menjadi pion Amerika Serikat. 2. Proyek mercusuar, investasi strategis sebagai pemanis. Untuk melunakkan sikap Prabowo, Trump kemungkinan menyinggung soal investasi besar-besaran dari perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Ini bukan sekedar investasi portofolio biasa, melainkan proyek-proyek strategis yang sejalan dengan visi Prabowo. Kemungkinan proyek pembangunan industri semikonduktor di Indonesia
untuk mengurangi ketergantungan global pada Taiwan dan Tiongkok, investasi di sektor mineral kritis, nikel, kobalt, dengan syarat hilirisasi penuh di dalam negeri, atau bahkan transfer teknologi untuk industri pertahanan. Ini adalah pemanis yang sulit ditolak karena sejalan dengan agenda nasionalisme ekonomi Prabowo. Panggilan telepon dini hari pada Jumat 13 Juni 2025 itu bukanlah akhir dari sebuah negosiasi, melainkan pembukaan babak baru yang mendebarkan dalam hubungan Indonesia-Amerika Serikat. Senyum Prabowo Subianto bukanlah tanda penyerahan diri, melainkan tanda dimulainya sebuah permainan strategis di level tertinggi. Pertaruhan di meja bukan lagi sekedar tarif impor, tetapi arah masa depan geopolitik Indo-Pasifik, kedaulatan ekonomi Indonesia, dan warisan dua pemimpin paling berpengaruh di era ini. Dunia kini menanti langkah mereka selanjutnya. Sejarah kita sendiri telah mengajarkan kepada kita bahwa ratusan tahun negara kita diduduki oleh bangsa-bangsa lain, diduduki, dan rakyat kita, masyarakat kita, budaya kita, politik kita dihancurkan dan kita menjadi milik bangsa lain dan kekayaan kita diambil. Baru ada suatu riset beberapa minggu lalu yang menceritakan kepada kita bahwa selama Belanda menjajah kita, Belanda telah mengambil kekayaan kita senilai dengan uang sekarang senilai 31 triliun US dollar. Produksi domestik bruto kita sekarang adalah 1,5 triliun US dollar. Berarti kekayaan yang telah diberikan atau diambil dari bangsa Indonesia adalah sama dengan mungkin 18 kali seluruh produksi bangsa Indonesia, 18 kali GDP kita, atau sama dengan kurang lebih 144 tahun anggaran kita 140 tahun. Dan selama Belanda menduduki Indonesia, Belanda telah menikmati GDP per kapita nomor 1 di dunia. Saudara-saudara sekalian, apa yang itu mengajarkan kepada kita? Mengajarkan kepada kita kalau kita sekarang berhasil menjaga kekayaan kita, mungkin GDP per kapita kita juga salah satu yang tertinggi di dunia, dan hampir semua lembaga-lembaga ekonomi dunia sudah meramalkan bahwa ekonomi Indonesia